Aha, kenapa banyak yang beropini? Kenapa banyak yang mengatakan ini dan itu? Kenapa banyak perbedaan pendapat? Alasannya cuma satu, karena VTube saat ini sedang off. Video saya hari ini akan saya berikan judul yang namanya Wayai. Wayai apa? Arus bawah. Dengarkan ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber. Semangat pagi, salam ekstrim. Terima kasih bagi Anda yang masih setia menunggu video saya akan sampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk Anda lihat, untuk Anda pahami, terutama buat manajemen. Suatu ketika saya ingin ada arus bawah yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, kita jagongan bareng, kita ngobrol bareng. Oke ya, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda tekan tombol subscribe. Dan bila ini menarik, silakan Anda share kepada media sosial Anda. Kemudian ketika ada sesuatu, bila Anda tulis di komentar. Oke ya, simak sampai akhir. Yang pertama, terima kasih saya ucapkan luar biasa kepada pemirsa GSPV. Sampai saat ini, alhamdulillah untuk Anda, saya sudah membuat 700 video. Ya, semoga barokah, dan ini adalah satu perjuangan seorang desa arus bawah yang untuk bagaimana negeri ini bisa menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya ini adalah satu jawaban yang menurut saya istimewa. Hanya saya pilih yang bagus-bagus, saudaraku. Saya ucapkan terima kasih dan tepuk tangan. Ini permintaan dari salah satu GSPV lovers, dan dia juga arus bawah. Bahwasanya dia mengatakan, itulah saya bilang, bagi mereka itu impossible atau tidak logis, karena perusahaan harus mengeluarkan 84M. Dari mana perusahaan, apa masukan orang yang bayar masing-masing iklan cuma 4,48 miliar. Ya, memang benar itu tidak logis. Kalau VTube hanya di fase 1 yang hanya sekedar nonton iklan saja. Oke, saya di sini underline, saya akan garis bawahi, dan ini luar biasa. Ini saya sepaham dengan bahasa ini. Sekedar nonton iklan saja, karena VP akan menumpuk orang-orang banyak yang mau mencairkan. Mereka taunya VTube ini hanya sekedar nonton iklan saja. Mereka menilai VTube dari sebelah mata. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, memang betul VTube itu tidak akan bertahan lama dan tidak logis kalau hanya satu fase. Tapi VTube akan menjadi logis karena VTube punya fase 2, 3, 4, di mana VP bisa digunakan sebagai hal sehingga VP tidak menumpuk. Ini saudaraku, aku kasih satu contoh. VP bisa buat bayar PLN. Itu aja bukanlah sudah sangat membantu kita. Seharusnya bisnis ini harus didukung, bukan malah dihancurkan. Ini perhatikan. Kalau kita waras, bisnis ini harus didukung untuk menuju 2, 3, dan 4-nya. Parahnya lagi, gimana kalau VP menjadi cryptocurrency? Ini luar biasa ya. Cryptocurrency, maka dan VP ini masih bisa dibilang valuta asing, atau dikatakan valuta palsu. Kok valuta asing? Sorry. Jadi intinya apa? Saat ini fokusnya, kita fokus dulu. Orang mengatakan namanya VP ini adalah valuta palsu. Ini hanya orang-orang yang beranggapan hanya VTube ini bisa menghasilkan hanya juga 4,48, dan kemarin dipatahkan oleh ahli ekonomi. Ini hitungan bodoh ini, seperti itu. Tetapi saya nggak akan ungkap itu. Saya hanya sampaikan kepada Anda intinya saja. Dan saya ucapkan applause buat Anda, tepuk tangan luar biasa, saudaraku. Jadi intinya apa? Kita dukung dari omongan yang pertama ini, kita dukung fase 2, 3, dan 4, dan kita buktikan bahwasanya VTube bukan suatu hal yang biasa saja. Oke, saya lanjutkan. Ini dari Bunda Rama, VTubeku betapa berat hidupmu. Wah, ini agak melo ini ya. VTubeku, betapa berat bebanmu. Kau dicintai jutaan VTuber ditunggu, tapi kau juga dibenci sekelompok orang yang sakit hati. Tegarlah, kokohlah, berdiri, tunjukkan dalam kebenaran agar tidak ada lagi yang mengganggumu, mengusikmu. Tunjukkan taringmu saat ini, kau bertindak tegas dihukum. Nah, ini dia. Ini luar biasa ya, satu kata-kata mustika. Tepuk tangan buat Bunda Rama. Oke, saya lanjutkan. Saya tidak berpanjang kata di sini. Saya lanjutkan, yaitu dari Landung Pancawanti. Perhatikan di sini. Ini bagi Anda yang punya kuota bisa langsung lanjutkan saja. Bagi Anda yang tidak punya kuota, langsung ke wifi tetangga Anda. Saya lanjutkan. Oke, luar biasa ya. Malam Gus, untuk yang mampu dan ya tidak masalah Gus.
Tapi yang untuk yang member yang bawah ya kasihan Gus. Nah ini ada dua sisi yang sering saya katakan. Seorang pelari di perlombaan ya jangan tolak-toleh Gus. Kan beda di kehidupan nyata. Maaf boleh tanya member Gus. Mampu semua di saat seperti ini, di saat pandemi. Saya usul Gus, buat konten kreator yang hebat. Hebat, tolong jaga perasaan para member yang di bawah. Mereka bukan tidak mau usaha. Boleh diusulkan tidak Gus, biar para member bisa ikut Mega Kopi. Kalau boleh jangan bayar pakai uang. Nah ini brilian. Jangan pakai uang Gus. Kalau boleh jangan bayar pakai uang tunai, tetapi pakai VP. Bagi yang setuju, bisa Anda like, ini usul jos. Oke, kita ada yang di aplikasi, jadi kan tidak ada yang dirugikan. Para member saja masih bingung dengan uang yang mereka tanamkan di VTube. Betul. Kan kurang elok jika saya mementingkan diri sendiri. Para member yang di bawah saya harus Mega Kopi dengan uang panas uang panas yang untung. Maaf ya Gus, kalau bisa produknya ada sembako seperti para member di bawah, jangan dengan senang hati membeli karena dibutuhkan dan sama-sama menguntungkan. Semoga bisa diusulkan ke manajemen Gus. Ini bahan lungguh bareng, ini bahan jagongan yang paling indah. Ketika yang namanya arus bawah, perwakilan arus bawah, ada yang duduk bareng dengan manajemen. Oke. Bahasanya luar biasa. Semoga bisa diusulkan ke manajemen, dan saya yakin manajemen pasti bijak dan mau membantu para membernya. Salam sedulur dan long life YouTube dengan berpikir bijak di saat seperti ini. Semangat Gus. Terima kasih, luar biasa. Saya sangat bersemangat sekali dengan ide Anda. Terima kasih Mbak Landung Pancawati. Saya lanjutkan. Nah ini dia komentar selanjutnya, ini luar biasa. Kalau menurut haknya nggak bakalan ditahan Gus. Justru pihak manajemen yang bakalan ditutup. Mampu nggak pihak manajemen balikin uang para member? Terus Gus, bantu arus bawah. Kelamaan manajemen nggak bakalan on Gus. Berat Gus kalau yang mau uangnya kembali. Nah ini bahasanya kalau diringkas, bahasa yang sepanjang ini kalau diringkas, ini namanya sabar, ikuti prosedur. Terima kasih, tepuk tangan buat Kang Komar Galau. Oke, sekarang saya akan sampaikan ini pamuncak nanti setelah ini ya. Raden Mada mengatakan, Rajah Muda mengatakan, oke, VTube legal tapi tidak logis. Manajemen tidak tampil, menenangkan, memberikan pernyataan terkait, nah, maintenance, bukan main tenis ya, maintenance. VTube legal tapi tidak logis. Dia akan mengatakan karena manajemen tidak tampil. Ini cocok sekali dengan apa yang saya bawa. Manajemen, bangunlah, sampaikan, berikan penenangan kepada arus bawah. Oke, yang kedua, VTube one prestasi alias tidak mampu membeli VIP terbukti saling berebutan. Ini bahasa nomor 2, ini bahasa arus bawah ya. Ada yang berpendapat semacam ini, walaupun yang nama manajemen itu sudah memberikan yang dikatakan sesuai dengan kesepakatan, harus dengan ada EKTP, harus ada foto KTP-nya supaya Anda bertransaksi lebih aman dan akun Anda tidak bisa digarap, tidak bisa dicairkan oleh orang lain. Sebenarnya seperti itu. Yang kedua, lockdown 5 bulan, operasi 10 hari, maintenance 2 bulan. Nah, saya akan turut laporkan jika ini berlarut-larut dan terulang. Nah, inilah suara arus bawah. Saya tepuk tangan ini. Kalau arus bawah bergerak, geger, tahu nggak? Bukan cuma 100-200 orang, jutaan orang. Jangan sampai terjadi. Maka kita harus sabar di sini. Dalam artian sabar tapi ngemat nih. Kalau alangkah indahnya ada duduk bareng, alangkah indahnya ada jagongan bareng, duduk sama rendah dan beri sama tinggi, kita bagaimana enaknya, luar biasa. Maka yang terakhir, ini agak panjang. Kalau Anda nggak punya kuota, matikan video ini. Anda nggak pantas melihat. Tetapi ketika Anda punya kuota, lanjutkan. Karena ini yang paling inti. Dan saya akan sampaikan ini pelan-pelan. Semoga bermanfaat. Tapi tepuk tangan dulu buat yang usul tadi ya. Oke, ini. Assalamualaikum Gus. Salam kenal kembali Kang. Saya sering mengamati konten kreator VTuber maupun pihak yang bersangkutan. Dan saya rasa konten Gus selama ini membahas VTube secara berimbang dan profesional.
izinkan saya sedikit memberikan pendapat. Perhatikan saudaraku. Satu, fitup yang dulu adalah ilegal, tapi sejak dinormalisasi tanggal 8 Juli 2021 adalah legal. Ini adalah fakta hukum. Yang kedua, soal fitup salah atau tidak, merugikan member atau tidak. Banyak perusahaan yang legal, tapi bila ditemukan kesalahan pelanggaran tentu bisa dilaporkan ke polisi dan dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan dan diuji apakah perusahaan itu melanggar hukum atau tidak. Begitu juga dengan fitup yang sekarang sudah legal, apalagi bila dicari kesalahan saat fitup masih legal. Oke, yang ketiga, dalam dunia bisnis yang utama adalah trust atau kepercayaan. Dan saat ini harus diakui, siapapun kepercayaan kepada fitup sudah drastis menurun. Jangankan dari masyarakat, bahkan fituber sekalipun saat ini banyak yang tidak percaya lagi. Bukti adanya tuntutan yang deras via Mayoni SVI. Bahkan terlihat dari komen-komen konten YouTube atau media sosial lainnya. Inti yang keempat ya, inti awal permasalahan yang utama saat ini adalah ketidakmampuan fitup membayar semua VIP para membernya. Andai fitup langsung membayar semua VIP member tanpa terkecuali dari langsung dibayar pada saat fitup on kemarin, tidak akan ada terjadi masalah seperti syarat normalisasi SWI. Begitu pula banyaknya kecerobohan manajemen, tidak menepati janji, launching fitup yang tertunda-tunda, update aplikasi setiap hari, tidak ada di Play Store, bahkan perubahan jadwal mega copy dari tanggal 31 menjadi tanggal 31 Juli. Hal-hal inilah yang menguras tingkat kepercayaan masyarakat. 5. Yang terakhir sama seperti pendapat Gus, biarkan saja proses pelaporan itu. Bahkan mestinya Gus ikut mendorong arus bawah yang merasa dirugikan untuk melaporkan, karena nanti akan ada dua akibatnya. Bila fitup dinyatakan bersalah, tentu game over, tergantung nanti pengadilan memutuskan tentang hukuman maupun cara pengambilan modal member ke fitup. Dan tentunya Gus tentu senang bila tidak terlibat dalam proses kejahatan, apalagi mendukungnya di kemudian hari. Yang kedua, bila fitup tidak bersalah, tentu akan ada efek positif buat kedepannya. Member akan bertambah, mencari referral yang lebih mudah, dan fitup akan berkembang pesat. Itulah pendapat pribadi saya Gus. Sebagai sesama muslim, kita saling belajar, saling memahami dan saling mengingatkan. Jangan membabi buta membela suatu di dunia ini, karena nanti waktu akan menunjukkan kebenaran hakiki. Semoga someday bisa kita bersilaturahmi ngopi bareng. Oke, saya sangat berterima kasih dengan Bung Aji. Ini saya usul begini saya suka. Ini walaupun ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, tetapi inilah manusia, inilah ide, inilah kebesaran Tuhan. Kalau kita diciptakan sama, kita terlalu sengsara yang pertama, atau terlalu bahagia. Tidak bisa, namanya sunatullah itu harus ada perbedaan pendapat. Bahkan perbedaan pendapat itu adalah rahmat, asal kamu bijaksana dan indah dalam menyampaikannya. Saudaraku, ini adalah bahasa Jawanya kepelaan buat manajemen, dan juga kepelaan buat orang-orang yang menciptakan arogansi. Dari pendapat-pendapat ini bisa saya simpulkan, saudaraku, satu solusi yang terbaik, satu yang paling mudah, manajemen berikan klarifikasi. Yang kedua, next time setelah PPKM selesai atau kapanpun direncanakan, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Oke, mungkin saya terlalu serius saat ini. Oke, ini cuma saya membacakan narasi. Mohon maaf bila ada salah, dan ini kita baca bersama, kita perdengaran bersama, dan ini bukan ide saya karena saya membacakan ide dari arus bawah. Oke, kita lanjut ngopi. Salam ekstrim.